Di hari berikutnya teman-teman kita berkunjung ke pabriknya Bike. Ini adalah untuk yang off-road vehicle-nya ya, atau yang kendaraan 4x4-nya semuanya diproduksi di sini. Ini sekarang kita lagi ada di lobby. Di bagian dalam sana adalah untuk production line-nya, pabriknya. Tadi kita sebenarnya juga udah muter keliling tour di pabrik ya, cuma emang nggak bisa bikin foto atau video, jadi kurang lebih hanya bisa melihat aja, menyimak ya, sambil ngelihat rangkaian produksinya dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita paling ngobrol sedikit lagi, ngelanjutin. Ini beberapa model yang kemarin kita sudah lihat waktu di Bike headquarter-nya ya. Mungkin yang kemarin nggak ada, tapi di hari ini ada BJ40 yang plus. Yang mana ini yang juga baru aja hadir di Indonesia. Tahu saya nanti pas Gias 2024 akan grand launching-nya. Nah, cuma ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman. Udah banyak yang masuk di Instagram, kenapa baik BJ40 yang ini yang dimasukin ke Indonesia? Kenapa nggak yang bener-bener baru ini nih? Jadi pertama teman-teman, antara baik BJ40 yang ini, yang kuning ini, dengan yang merah ini, sebenarnya dia itu adalah dua model yang berbeda teman-teman. Dua model yang berbeda, tapi memang yang ini udah lebih dulu keluar. Nah, sementara yang kuning tadi itu, modelnya ini karena benar-benar baru keluar, jadi belum tersedia yang varian setir kanannya. Jadi yang baru ada yang setir kirinya aja. Jadi ya mungkin menurut Bike Indonesia sambil juga menunggu nanti tersedia yang setir kanannya. Jadi yang pertama masuk dulu adalah BJ40 Plus ini. Tapi yang jelas menurut saya nanti kalau Bike Indonesia udah masukin mau model yang BJ40 atau mungkin nanti BJ60 ini dan juga yang BJ30 yang bentuknya lebih crossover, ya menurut saya sih makin menarik ya. Makin banyak pilihan buat teman-teman yang pada pengen punya mobil 4x4 tapi mungkin pengennya yang unik, yang beda dari yang lain dan juga dengan harga yang semestinya lebih menarik. Nah teman-teman, sekarang saya bareng sama Jonathan Salim nih, CEO-nya Bike Indonesia. Siap. Jadi CEO-nya YouTuber juga ya. Kesini sekaligus tetap dua baju kita. Oh, dua baju ya. Influencer juga. Influencer juga, kerja juga. Kerja juga. Jadi happy kerjanya. Yoi, setuju. Jon, kasih kisi sedikit dong. Kan sekarang udah masuk kan yang BJ40 yang itu ya. Ya. Oke. Yang udah kita review teman-teman. Nah, kira-kira bocorannya jadi next apa nih yang mau dimasukin ke Indonesia? Next rencananya kita bakal masukin BJ30-nya. Yang 30. Oke. Nah, ini nih. Yang hitam tadi kita udah sempat lihat. Oke. BJ30-nya karena dia ada varian mesin hybridnya. Ada yang hybridnya. Ada yang hybridnya, tenaganya luar biasa juga yang hybridnya. Dan BJ60 juga kita pengen masukin. Oh, BJ60. Wah. Ini dia, kesukaan Om JJ. Ini teman-teman ngomong BJ60 seperti tadi pas kita udah ngebahas, bahkan dari kemarin pas di Bike headquarter-nya kan ada kan ya? Ada. Udah langsung gagal fokusnya ke BJ60 nih. Mantep sih. Lo juga suka ya? Gue juga suka banget yang ini. Jadi next-nya emang plan-nya kita bakal masukin BJ60 juga dan BJ30. Ntar ditunggu aja, semoga bisa secepatnya. Kita lagi request juga ke mereka untuk segera dibuatkan setir kanannya. Oh, karena kalau yang ini sekarang belum ada. Ini kan masih baru kan? Masih baru kan? Saat ini cuma baru 2 model yang tersedia setir kanan. Kita udah bawa ke Indonesia kemarin, BJ40 Plus dan X55. Dan kedepannya ntar next year mungkin. Dia menawarkan lagi nih, yang mana kira-kira yang mau kita bikin setir kanan, dan kita udah request itu. Jadi nextnya itu yang akan dibikin setir kanan dan masuk itu adalah yang BJ30 utamanya dan juga BJ30 fokusnya dan BJ60. Rencananya BJ60 juga akan. Tapi fokus utama kita tetap di BJ30. BJ30 ya. Oke. Nanti kita coba bareng ya. Kita off-road bareng ya. Bareng. Harus punya lah. Oke. Wah, pengen banget. Oke, kalau gitu John, kita lanjut lagi. Thank you ya. Oke, sekarang kita udah berpindah ke area untuk test drive ya teman-teman.
Tapi ternyata sejauh ini ngelihat untuk area test drive-nya sepertinya full on road aja. Ini mungkin merupakan area proving ground-nya, test drive-nya yang aspal. Tapi kalau ngelihat tadi pas dijelasin sama instrukturnya dari baik, tetap ada pengetesan off-road-nya di sana ya. Tapi sepertinya sih tetap nggak bener-bener yang off-road di alam terbuka gitu ya. Mungkin masih tetap di area parkir ini, tapi dikasih ada beberapa obstacle untuk menguji kemampuan yang berkaitan dengan off-road. Tapi nggak apa-apa, kita cobain aja karena saya lebih penasaran. Yang penting untuk nyobain beberapa line up dari bike ini yang nantinya akan masuk ke Indonesia rencananya. Jadi kalau ini kan kita udah coba, kita udah review test drive off-road dan juga on-roadnya. Nah, yang kali ini saya penasaran adalah BJ40 yang nantinya juga akan masuk ke Indonesia. Yang model baru ini nunggu right hand drive-nya hadir. Selain itu, untuk yang BJ30-nya kita juga akan nyobain teman-teman, karena ini juga nantinya akan masuk ke Indonesia, sama nunggu udah ada versi yang right hand drive-nya. Tapi kalau misalnya ditanya, yang paling bikin penasaran untuk saya cobain sebenarnya adalah mobil yang satu ini teman-teman. Nah, BJ60 yang paling sukses bikin saya penasaran buat nyobain. Ini mungkin adalah tes unitnya juga. Dia left hand drive, sama seperti BJ30 atau BJ40 yang baru. Tapi ya tadi seperti infonya dari Jonathan ya, ini juga nantinya akan masuk ke Indonesia. Nunggu yang right hand drive atau yang setir kanannya ready. Oke teman-teman, ini mulai pada masuk ke mobil, tapi kita juga agak bingung buat caranya gimana nih prosedurnya. Nggak ada pembagiannya gitu loh. Jadi saya dan Om Obi terlantar. Yang lain udah pada masuk mobil semua ya? Mobil terus kita nggak kebagian deh. Makanya itu dia nih. Kita kayaknya mending nyantai dulu kali ya, nyantai dulu. Iya. Aduh, wah ini juga enak. Om gimana Om, BJ60 Om? BJ60 keren. Bentuknya ikonik. Nah, ikonik. Bentuknya ikonik, tapi sayang sekali dia tidak 7-seater. Oh iya, cuma 2 baris ya, itu aja. Padahal bentuknya ikonik 7-seater gitu loh. Iya SUV. Sih, bentuknya udah yang 3-seater banget ya. Iya, 3 row. 3 row. Iya, kalau 3-seater sih pakai motor juga muat ya, bertiga ya. Tartik ya Om ya, tarik 3. Bentar, tuh ada mobil nganggur tuh. Mana yang mana nih Om? Ini X7. Oke, jadi sementara kita nunggu giliran kita nyobain, lagi ngadem dulu. Kalau dapat kebagian ya? Belum tentu dapat mestinya Om, sih. Mestinya harus dapat. Dapat sih harus. Waktu masih panjang soalnya. Belum tentu tapi masalahnya. Iya sih, benar. Ya sementara jadi yang penting kita ngadem dulu aja. Ini kita lagi naik bike Beijing X7. Kita lagi ngademin ini ya, pantat sambil dipijit bagian punggungnya. Ini ada pendingin dan ada pemijatnya. Di keempat jok loh. Di keempat joknya, iya, belakang juga bisa pijit. Enak nih, bisa sekeluarga semuanya pada ini nih. Benar. Nggak perlu ke Spa family nggak perlu ya. Ini jatuhnya udah tempat massage family ya, sekaligus juga bisa berempat. Nah Om, tadi sempat nanya kan, BJ40 udah sempet nyoba belum? Belum sama sekali. Yang itu yang model kotak ya? X55 juga belum nyoba ya? X55 juga belum? Belum nyoba. Sama tapi kalau misalnya sekarang nyobain BJ40 yang ada di Indonesia sama X55 sih sebenarnya saya nggak bisa di Indonesia ya. Iya, makanya yang bener tuh nyobain BJ40 yang baru. Nyobain yang baru, yang model barunya. Pokoknya 30, 40, 60 udah cukup deh. Iya itu, benar. Oh bukan masih juga nge-review yang model-model ininya Om, yang sedannya, yang ininya. Karena masih belum ada kejelasan akan masuk Indonesia atau tidak, dan most likely sepertinya tidak. Jadi ya. Yang pasti-pasti dulu aja ya. Yang pasti-pasti dulu ya. Si Opet nangis tuh kasihan. Wah, nggak kedapetan giliran pertama juga nih berarti nih. Iya. Enggak, dia tadi udah siap mau syuting, udah naruh tripod, mobilnya jalan. Oh, iya. Aduh. Memang nih menjadi dilemanya seperti itu nih kadang-kadang nih dengan waktu yang padat juga. Itu kasihan tuh. Indonesia yang lain. Pada kesana semua ya. Om, ngomong-ngomong
kepikiran juga nih kalau misalnya bisa challenge kayak pakai BJ40 gitu, menarik juga ya. Iya, bagus sekali. Ini jadi BJ40 Challenge Road Party. Kan? Keren menarik tuh. Keren loh. Menarik. Jadi ada warna baru, kita tetap ada off-road-tannya, tapi pakai mobil yang baru nih. Iya, ditambah lagi harus pakai ada adventure gitu-gitu. Cocok. Menarik ya, apalagi nanti kalau udah pada dimodif masing-masing. Lo kan tetap gaya lo nih. Wah ya, nanti di kan? merah. Tetap ya? Tetap ya, kirain mau coba konsep lain lagi. Apa biru? Tetap berwarna ya, tetap yang warnanya tuh ini banget ya, eye catching. Ya siapa tahu nih, mungkin juga teman-teman, apalagi kalau penonton Jajilogi pada suka dengan challenge yang off-road, kira-kira menarik nggak tuh kalau road party bisa ada challenge-nya pakai BJ40 ya Om ya? Menarik banget. Menarik. Di bawah ya. Kita sambil lihat nih ya, kira-kira bagaimana nih responnya. Iya, terus ada challenge buka tutup atap. Copot pasang atap. Iya. Abis gitu pas udah dirakit lagi, ditesnya langsung kayak diguyur air. Iya. Jadi yang masangnya nggak bener kelihatan tuh ya. Bocor ke dalam. Oke teman-teman, ini udah pada datang berapa unit BJ-nya. 30-nya udah jalan. 40 yang model baru dan 60. Kita akan cobain dulu untuk yang BJ40 model barunya. Ini salah satu yang bikin penasarannya juga nih. Oke. Kita langsung coba di balik setir. Ini JJ duluan nih sekarang. Oke. Nih lacinya lumayan. Bareng Om Fedi juga di belakang dari Bike Indonesia. Ini kamera. Siap. Spion tengahnya kamera. Kamera ya? Oh iya. Sunroof, moonroof, panoramik besar. Wah, panoramik. Terus pakai ini nih kayak ininya iPad. Oh iya. Iya kayak casingnya. Kayak iPad nih ada home button-nya. Ada home button diganti-ganti warna tuh. Bisa diganti warna senternya ya? Iya. Oh iya, kayak casing iPad. Ini bukan tempat kacamata, ini buat ngelihat penumpang belakang. Kalau kita bawa anak, kita bisa lihat ini. Ini ada anak belakang satu. Kakeknya anak-anak. Kita lihat menunya nih, teman-teman. Vehicle setting. Nah, ini baru enak nih tampilannya. Iya, tapi nggak ada locker, Je. Nggak ada lockernya ya? Nggak ada locker. Ini nih locker tengah doang. Oh enggak, ini nggak kita hitung locker lah, center diff. Iya. Itu. ini buat kamera 360 ada. Parkirnya bisa nge-set. Tuh, dimarahin. Waduh. Apaan ini? Oh, ini dia parkir sendiri tadi. Oh. Park out kan? Oh iya. Ada fungsi parkir sendiri. Ini dong keren banget buat penumpang loh. Oh, ada buat punya ininya ya. Layar infotainmentnya. Seakan-akan kayak terpisah nih. Iya nih, style. Udah English kok. Ini buat tadi pendingin, pemanas jok. Ini ATS apa sih puter? ATS. Ini ininya. Off-road mode. Coba. Driving mode-nya ada snow, ada sand, ada mud, terus ada sport, eco, comfort, off-road. Off-road. Oke. Ini pindahnya di sini nih. Buat 2H, 4H, 4L. Ya kita belum ngelihat ada lockernya sih ya. Oke, nanti sambil kita kulik lagi, kita siap-siap dulu pakai seatbelt buat nyobain. Oh iya bener ya. Ini udah siap-siap pakai seatbelt jalan tapi nggak tahu jalannya mana. Oke. Ini instruktur mobil ya yang jadi instrukturnya. Kita bisa lihat ada kamera 360. Kameranya bagus ya Om? Kamera bagus banget, jernih banget. Tapi nggak tahu low lightnya ya. Oh iya benar. Ini jadi kita akan nyoba on road dulu. Ya. Ini videografernya mahal nih. Mahal banget. Ya. Anyway, ini di aspal halus gini kita bisa ngerasain ada getar-getaran halus. Ya. Dari permukaan aspal. Ini antara bannya kekerasan atau dia setup suspensinya setup yang agak stiff firm, ya, agak firm di goncangan halus. Ya, tapi bisa jadi keduanya sih. Buat high speednya. Iya. Ini jadi kita nyobanya yang on road dulu. Ini kita belokin biar bisa pada lihat nih depan kita ada BJ30. Ini sepertinya Om Fitra ya? Bukan.
kayaknya ya. Oh iya. Om Fitra nih di depan kita nih. Iya, Om Fitra. Nyeprint. Nanti kita gaspol di sini. Di garis yang 3 sana. Di 3 biru itu rem. Nah, kayak gitu. Oh, di yang 3 biru kita ngerem ya. Oke. Kita mesti pasin dulu. Kita posisiin dulu di sini. Ingat setir kiri. Oke. Ya, nih, kita bisa lihat nih kornya di mana. Oh, iya. Ya. Tuh, kebiasaan orang setir kanan. Kejauhan dari kirinya. bener. Setelan ya. Setelan ya. Ini udah belum nih? Kok nggak ada aba-aba dari... Oke, kita gas ya. Gaspol! Startnya ada lemotnya, tapi begitu ngisi powernya ada. Iya, bener. Handbrake! Tuh. Pakem, Oke. tapi agak panjang. Agak panjang. Nose dive berasa banget ya. Nose dive berasa. Ciri-ciri berarti kita mobil memang mobil off-road dengan travel panjang. Dengan travel panjang. Berasa banget tuh. Sut gitu. Wah. Itu berarti kita tahu giliran kita pakai di jalannya yang lubang-lubangnya dalam apa tuh enak tuh kayak kakinya tuh. Jadi plus minus juga nih kita ngomongin buat mobil yang setupnya kayak kakinya lebih buat off-road dengan travel atau jarak main yang panjang. Pasti kalau kita ngomongin untuk dipakai dalam kondisi high speed di aspal, apalagi kayak tadi gitu terus kita rem, berasa nunduk banget tuh. Set. Tapi so far sih kalau ngerasain dari mesinnya sepertinya nggak terlalu jauh sama BJ40 yang plus Om. BJ40 BJ40 plus ya. Om belum nyoba ya? Nyoba. Oh belum nyoba ya? Sekali. Karakternya kurang lebih hampir sama. Wah persis di belakang kita. Cuma yang bodinya yang sekarang lebih bongsor. Bodi lebih bongsor, lebih bongsor. Overallnya dalamnya tuh lebih mewah gitu loh. Iya. Modern banget. Benar. Karena kalau BJ40 yang plus itu kan emang udah ada dari udah 5 tahun lebih lah ada itu. Walaupun dia sempat facelift tahun 2019 kalau nggak salah apa 2020 gitu. Dia dari 2015 ya? Iya, benar. Udah sempat facelift. Apa 23 nih? Apa ini 23. Makanya langsung berasa beda banget kan dalamnya. Nah, tuh kita nanti slalom. Oke, majuannya dikit ya. Oke. Yang depan tuh serius sekali seperti ya slalomnya ya? Iya, pembalap ya kan. Nah, itu nanti slalom yang lebih besar lagi sebelah sana. Jadi kita ikutin ini konnya yang arah sana ke kiri. Oke. Nanti ada slalom yang lebih besar, lebih banyak lagi di sana. Lebih lebar lagi dikit. Sepertinya mobil ini nggak berbicara banyak ya urusan buat dipakai slalomnya high speed. Jadi kita coba bawanya lebih enjoy aja nih. Biar Om bertopeng sebelah nggak teriak-teriak. Coba enggak ya. Tapi mukanya bagusnya itu Artfox-nya itu. Iya ya. Yang sedannya ya. Yang AS ya itu ya. Ini mana ininya nih? Kok nggak ada sepertinya kita bisa langsung ya. Oke, kita gas ya. Kita cobain. Ada body roll sih. Iya. Tapi masih kurangin dikit. Nah, kan. Itu kelewatan. Oh, itu ke situ ya? Kelewatan. Oh, iya. Itu. Inilah perbedaan. Duluan, iya. Inilah perbedaan yang belum tahu tracknya sama yang udah. Lu kayak gitu. Mau dari Marshall. Oke. Kita muter di sana. Oke. Nah, ini agak aneh pengetesan yang ini nih. Pengetesan yang ini tuh, kita untuk belok patah pelan, nggak perlu terlalu kenceng, cuma kita belok patah. Di sini untuk startnya. Radius putar. Startnya dari belakang mas-mas itu. Oh. Oke. Jadi kita ngarah ke kon itu, terus belok kanan patah. Terus ke sini belok kiri patah, kanan patah. Yuk, boleh. Oke. Kanan patah, kanan. Mana? Gitu. Nah gini, terus sana. Terus kiri patah. Jangan di sebelumnya harusnya.
Apa? Harusnya oh sebelumnya. Oh iya. Nah. Oke. Oh gitu. Nah gitu maksudnya. Os BJ30. Ya. Kiri lagi. Nah ini kanan. Kanan. Ini masuk sini. Oke. Masuk sini. Muter mana? Muter ini ada lingkaran gede. Mana nggak ada? Ini lingkaran gede. Masuknya mana? Nggak masuk di luar. Oh iya. Ampun. Kirain dalam, dari tadi kan di dalam. Satu kali lagi. Ya. Terus mana? Situ. Lagi. Lagi. Oh brother. Ini. Iya. Ya udah tuh, masuk sana baru. Sana. Ya. Oh. Oke. Ini rem langsung ya, dadak. Terserah. Hah? Enggak udah. Oh, iya. Kanan. Oke. Udah gantian. Setelah selesai pengetesan on-road, kami pun segera bergerak bersama menuju ke area off-roadnya. Wah, tapi ternyata area off-roadnya ini pun masih di area aspal. Jadi kami pun masih bisa menggunakan 2H. Oke, nggak apa. Kita coba ya, test drive di bagian ini. Dari tadi Ya. pakai 2H loh. Iya, makanya ini pengetesannya ternyata nggak terlalu yang sampai gimana banget, medannya yang berat banget. Jadi tadi Om masih pakai 2H ya. Yang kita kira ada kayak kubangan lumpur atau ada bagian-bagian yang kayak jungkat-jungkit apa, ternyata nggak ada. Terus airnya juga tadi cuma sekedar kayak cipratan aja, becekan kayak kalau lagi di jalan-jalan gitu aja ya, bukan kolam ya. Betul. Dan ini tadi nyetir pelan-pelan itu kita ngerasain ini juga mobil ada rasa mahalnya, nggak hanya yang BJ30 ini ada rasa mahalnya. Setirnya itu memang ringan gitu ya, ringan terasa kosong, cuma ya ada rasa mahalnya di setir itu. Iya, sebenarnya ya kan? Tetap ada rasa kayak muter rasa ada mewahnya gitu loh. Tetap terasa ya dari feedbacknya gitu dari ya. Feedbacknya. Bener. Yang gerenjel-gerenjel dulu. Tadi suspensi kita udah nyobain. Yang lain belum jalan ya? Kondisinya pelan-pelan. Ini kita akan coba lewatin, mungkin yang speednya agak lebih ini lagi ya. Kita naikin lagi ya. Naikin lagi. Ya, ini kan bisa ganti-ganti sekarang untuk pengaturan transfer case-nya. Oh iya, 2H. Tapi kalau dipencet-pencet, ini apa papa? Mati mobilnya. Coba deh kita ganti nih Om. Ini kita coba ganti ke ini ya, ke 4H. Nah, coba putar. Cakep. Dan langsung ngunci, cepet sih. Maksudnya di sini juga ada yang ngasih tahu kalau dia udah langsung aktif. Biasanya kan kalau elektronik gini kan suka nunggu dulu tuh. Suka ada delaynya. Suka delay, kadang-kadang aduh nggak nyangkut. Jadi coba-coba lagi. Ya, nah ini kan punya layar sendiri nih penumpang nih. Kita taruh yang off-road. Mana? Di sini ada macam-macam Om. Di sini ada nih. Layar off-roadnya mana? Nih yang layar off-road nih, vehicle setting. Vehicle setting. Terus vehicle information. Nah, di situ. Oke, environment information. Nah, ini. Kita coba lewat ini jalan gravel lu batuan. Enak tuh, udah bantingannya tuh mahal. Bantingannya tuh ada rasa mahalnya. Ini cukup surprise. Ulur acak tuh, gelombang halusnya enak. Nah ini, siap-siap terbang lagi. Sebentar, kita pelanin dulu. Soalnya kita nyobanya sekarang enteng nih Om. Oh iya, lebih bener. entengan. Kalau enteng kita harus biar tahu pantatnya tuh mental apa enggak. Iya benar. Tadi kan soalnya lebih berat tuh. Iya. Tetap nggak mental sih, tetap oke. Kita balik arah di sini. Kita sekarang baru nih cobainnya agak kencengan. Oke. Nah ini pakai 4H balik arah di aspal berasa nih. Oh iya. Agak nyeret deh. Karena pasti tengahnya dia ngelok. Iya. Pasti ada. Kok jadi 2H lagi? Di sini kenapa 2H? Oh iya. Kenapa belum update kali Om. Belum update. Kita ganti layar ini aja. Sama. Di sini ini pedal udah 4H nih. 4H tuh udah nyeret. Kok, iya. Oke, kita coba tes ya. Wah, ada yang ngetesnya kenceng. Ini siapa nih kira-kira nih? Oh iya, di situ nggak berani kenceng-kenceng amat. Oh iya. Tapi kayak kenceng kayak kita tadi itu. Iya. Ini pasti kayaknya orang Timur Tengah Om. Bener nggak? Bener. Oh, iya. Polandia yang bareng kita. Timur Tengah Om. Timur Tengah. Ini jalurnya soalnya kita bareng-bareng. Jadi kalau misalnya kita ini mesti ganti-gantian nih. Mesti ganti-gantian. Ini Timur Tengah juga. Oh Audi. Tuh kasih jalan nggak? Kita dulu aja ya. Kita dulu aja ya.
Oke, kita agak gas di sini. Wah, kenceng ini kan. Nggak mentul. Lari 40, lari 40. Nggak mentul. Nggak mentul. Harus kita gas ini ya. Ya, oke, aqua planning ya. Oke. Wih, nggak kelihatan. Asik. Wah, ini sepertinya antriannya udah panjang, tapi mungkin kita akan coba sekali lagi di bagian sini Om ya, tapi agak kita gas nih. Yang mana? Yang bagian lurusnya ini nih. Oh iya. Kita coba sekali lagi. Ya udah di video aja ya. Ya. Tuh nggak terbang mobilnya, suspensinya bagus. Iya, oke sih. Pembalap AXS. Pembalap rally, lupa aku. Dia pelan ya? Iya. Seru. Semua handphone yang ada jatuh. Kita sangat menanti BJ4 Plank ini ada juga di Indonesia Om ya. Harus cepat. Iya benar. Harus sangat kita nanti. Pas ada orang baik Indonesia di belakang. Harus cepat. Ada Om Fedi. Kita persiapkan. JJ sama Om Mobi. Wah, seru banget. Thank you. Oke teman-teman, mungkin test drive-nya singkat aja kita ya buat hari ini ya Om ya. Tapi cukup berkesan dengan mobil-mobilnya. Di atas ekspektasi kita juga, walaupun untuk pengetesannya porsinya nggak terlalu banyak. Banyak. Dan rintangannya juga menurut kita nggak terlalu yang wah banget. Kita berharapnya tadinya bisa off-roadnya juga ada ke tempat yang emang di alamnya gitu. Ternyata sayangnya enggak ya. Ngetes. Gini. Biasanya kalau medan kalau yang kayak gini nih nyobain artikulasi ya, terus sama kemiringan. Nah, roll. Ya. Sama departure, approach angle. Itu. Tapi kalau ini kita nyobain kualitas suspensi. Nah, itu yang akhirnya kita bisa tes itu. Udah cukup banget sih, tapi yang jelas walaupun kita kepengennya bisa lebih ya siapa tahu nanti kalau misalnya udah datang ke Indonesia, kita geser dulu sedikit. Oke. Kita sampai di sini dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah akhirnya selesai sudah nih test drive-nya. Dari kemarin kita udah datang ke headquarter-nya, terus ngelihat pabrik pembuatannya, dan ditutup dengan sesi test drive untuk berbagai macam model dari bike. Wah, seneng banget dan sesuai ekspektasi. Kenapa bisa sesuai, kenapa nggak meleset? Ya karena kemarin pas di Indonesia kan udah ngetes untuk bike yang BJ40 Plus. Jadi begitu hari ini saya ngetes untuk mobil-mobil yang lainnya, kurang lebih udah dapat gambaran utamanya. Tapi yang menariknya, ternyata setelah nyobain dan ngelihat langsung beberapa mobil dari bike yang lain ini dites, ternyata makin bikin saya pede gitu ya. Pede dalam artian kayak, wah gue yakin banget nih kalau mobil-mobil baru ini dari Cina di pasar 4x4 ya, bisa benar-benar berbicara gitu di pasar Indonesia. Tapi bukan menggantikan segmen-segmen yang sekarang udah ada, tapi justru membuat segmen baru. Segmen di mana ini adalah segmen yang tadinya orang tuh punya impian pengen beli mobil misalnya Land Cruiser, misalnya Defender, misalnya Wrangler gitu ya. Tapi mungkin selama ini kayak belum cukup uangnya misalnya. Tapi dengan adanya mobil 4x4 seperti misalnya dari Bike ini bisa mengisi segmen itu. Karena secara harganya memang lebih kompetitif, lebih menarik, tapi dengan build quality, dengan driving quality yang juga nggak kalah.
Itu yang bisa saya dapat di hari ini gitu. Nah, cuma pengetesannya emang sayangnya ternyata nggak ada yang off-roadnya. Saya kira kita bakal ada pengetesan yang bisa ngerasain langsung performa dari off-roadnya ya. Tapi ternyata kita full di proving ground aja. Jadinya ya untuk yang berkaitan sama off-roadnya cuma bisa ngerasain sedikit-sedikit aja gitu. Cuma nggak apa-apa teman-teman. Ini anggap aja langkah awal yang nantinya berikutnya harapannya adalah baik Indonesia juga kembali mendatangkan mobil-mobil 4x4 lainnya di luar dari BJ40 Plus supaya ya itu dia tadi, pasar mobil 4x4 di Indonesia semakin beragam, semakin variatif, dan orang semakin punya banyak pilihan. Jadi nggak cuma itu aja yang udah ada dari dulu, yang udah legend dari dulu, tapi ada juga pilihan-pilihan 4x4 baru yang mana menurut saya nggak kalah menarik. Itu dia sih. Nah, jadi hari ini kita udah selesai rangkaian acara baiknya dan besok udah siap untuk kembali lagi ke Indonesia. Jadi harapan saya adalah semoga baik bisa konsisten ada di Indonesia meramaikan pasar SUV dan juga 4x4 sehingga teman-teman, mungkin para penonton Jajilogi yang juga pengen punya 4x4 bisa melihat ini sebagai salah satu chance ya atau celah baru untuk bisa mewujudkan mempunyai sebuah kendaraan 4x4. Ya, jadi kurang lebih hari ini kita udah selesai teman-teman untuk rangkaian acara media tripnya dan besok kita udah kembali lagi ke Indonesia. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Baik Indonesia dan juga ke teman-teman semua yang udah pada nonton dari part 1 kemarin ya. Oke, didoain pasti pada sehat semua dan kita ketemu lagi di video Jajilogi yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.